Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 12 MIPA semester genap. Kita masih membicarakan senyawa turunan alkana atau senyawa karbon. Pada pertemuan ini kita akan membahas asam alkanoat atau asam alkana karboksilat dan ester atau alkil alkanoat. Asam alkanoat atau asam alkana karboksilat adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi COOH. Gugus COOH ini menggantikan salah satu gugus H dalam rantai hidrokarbon alkana. Kita tahu alkana mempunyai rumus RH. Ya. R adalah gugus alkil. Hanya digantikan oleh COH. Nah, sehingga menjadi RCOH. Asam alkonat mempunyai rumus RCOH. Kita tahu R atau gugus alkil tadi mempunyai rumus CnH2n plus 1, COOH. Sekarang tata namanya. Tata namanya dimulai dari suku yang pertama, jadi dari C yang jumlahnya 1. Jadi di sini, nah, C-nya anggap 1. Nah, ini tidak diisi dengan R, tapi diisi dengan H. Nah, namanya ada dua, yaitu asam alkanoat dan asam alkana karboksilat. Asam alkanoat, nah, jumlah C-nya berapa? 1. Berarti alkanoatnya, alkana A diganti OAT. Metanoat atau asam metanoat. Dan nama asam alkana karboksilatnya. Ini kan COOH ini adalah gugus karboksilat atau karboksil. COH ini gugus karboksilat atau karboksil. Nah, ini adalah karboksilatnya. Kemudian ini alkananya, tapi tidak diisi dengan alkana, tapi diisi dengan hidrogen. Sehingga namanya menjadi asam hidrogen karboksilat. Dan nama lain, nama trivial atau nama perdagangan, dikenal dengan nama asam formiat atau asam semut. Asam formiat ini memang dihasilkan karena disebut dengan asam semut, karena semut ini kalau misalkan begitu di kulit kita akan mengeluarkan cairan yang rasanya gatal. Namanya asam semut atau asam formiat. Kemudian yang C-nya 2 sekarang, CH3COOH ya. Nama asam alkanoatnya berarti karena C-nya 2 berarti menjadi asam etanoat. Dan asam karboksilatnya, ini karboksilatnya, alkananya. Berarti asam alkananya CH3 metana. Ini karboksilat. Asam metana karboksilat. Kita tahu CH3COH kita tidak asing lagi. Namanya adalah asam asetat atau asam cuka. Nah, perdagangan. Karena kalau C-nya 3 berurutan. Nah, nama asam alkanoatnya berarti C-nya 3 asam propanoat. Karboksilatnya berarti ini COH, karboksilatnya ini alkananya. C-nya 2 berarti asam etana karboksilat. Nama trivialnya berarti asam propionat. Ini kita kenal C-nya 1 sampai C10. Jadi ya. HCOH ya atau asam semut. Tadi asam semut kan sebenarnya dari semut. Nama trivialnya asam formiat atau asam bromat. Nama iubaknya adalah asam metanoat. Juga kita sudah kenal asam asetat atau asam etanoat dan seterusnya dapat kalian baca sendiri. Berikutnya adalah isomer asam alkanoat. Isomer dimulai dari C4H8O2 pada asam alkanoat. Dibuat rantai lurus akan dibuat seperti ini. C-nya 4 berarti nama asam alkanoatnya adalah asam butanoat. Karboksilatnya, ini karboksilatnya berarti C-nya 3 alkananya. Propana, asam propana karboksilat. Nama trivialnya namanya asam butirat. Kemudian 1 CH3 ini saya ambil, saya taruh di tengah seperti ini. CH3 kita ambil, saya taruh di tengah. Jadi seperti ini. Namanya adalah C-nya kan berarti tinggal 3 asam
kalau alkanoatnya ya, asam propana, asam propanoat. Nah, ini ada metilnya. Metilnya pada nomor, nah dari gugus fungsionalnya 1, 2. 1, 2 ada metil. Sehingga namanya asam 2-metil propanoat. Nama karboksilatnya ini karboksilat. COH ini karboksilat. Asam ini karboksilat. Ini C-nya 3 propana. Karboksilatnya pada nomor 2. Sehingga ditulis menjadi asam 2 propana karboksilat. Nama trivialnya adalah asam isobutirat. Sehingga C4H8O2 mempunyai 2 isomer. Sekarang yang B, sifat-sifat asam alkanoat. Kita lihat dulu sifat fisis asam alkanoat. Asam alkanoat yang mengandung C1 sampai C4 berbentuk cairan encer dan larut sempurna dalam air. Yang kedua, asam alkanoat dengan C5 sampai C9 berbentuk cairan kental dan sedikit larut dalam air. Yang ketiga, asam alkanoat suku tinggi C10 atau lebih berbentuk padatan dan sukar larut dalam air. Nomor 4, titik didih dan titik lelehnya tinggi karena antar molekul asam alkanoat terdapat ikatan hidrogen. Seperti kita lihat, nah sebagian tertutup oleh gambar saya. Misalkan ini sesama asam alkanoat, ini CH3COH, ini juga sama CH3COH. Nah, O dengan H dengan O. Nah, antar molekul membentuk ikatan hidrogen. Kalian masih ingat ikatan hidrogen? Ya. Berikutnya yaitu titik didih asam alkanoat lebih tinggi dibandingkan titik didih alkohol yang memiliki jumlah atom C sama. Didihnya lebih tinggi ya. Kemudian asam alkanoat pada umumnya merupakan asam, nama saja asam, sifatnya asam, tapi asamnya asam lemah. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin lemah sifat asamnya. Contohnya HCOOH, Ka-nya 1 kali 10 4 CH3COH, C-nya 2 ya, Ka-nya 1,8 10 4 5. Ini CH3, CH3, CH2, COH, Ka-nya 1,3 10 pangkat min 5. Makin panjang rantai karbonnya, makin berkurang kepolarannya. Akibatnya kelarutan di dalam air juga berkurang. Sekarang sifat kimia asam alkanoat. Yang pertama yaitu reaksi penetralan. Asam karboksilat direaksikan dengan basa membentuk garam dan air. Nah, sebenarnya reaksi ini sudah kalian kenal pada reaksi asam dan basa. Saja ini khusus asamnya adalah asam alkanoat. RCOOH plus NaOH membentuk RCOONa plus H2O. Contohnya pada asam asetat dengan NaOH membentuk natrium asetat. Di sini asam asetat CH3COH hanya teririsasi. Nah, CH3CO- plus H positif. NaOH teririsasi membentuk Na positif dengan OH-. H positif dengan OH- membentuk H2O. Na-nya tadi akan diikat oleh O membentuk CH3CONa. Asam asetat karena punya H hanya diganti Na di natrium asetat. Reaksi pengesteran atau esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. RCOOH, R-asen-OH membentuk RCOOR-asen plus H2O. Contohnya asam asetat dengan etanol. Nah, di sini hanya lepas digantikan di sini R-arsen. Nah, pada R-arsennya pada alkoholnya. Jadi H digantikan oleh C2H5. Tidak di sini. Nah, asam karena H, nah, asetat. Nah, kemudian hanya diganti C2H5 etil asetat. Karena namanya menjadi alkil asetat plus H2O. Yang nomor 3, reaksi asam karboksilat dengan logam reaktif. Logam reaktif biasanya golongan 1A seperti Na, Li, K dan seterusnya. Membentuk garam yang mudah larut dan gas hidrogen. RCOOH plus Na membentuk RCOONa plus setengah H2. Contohnya asam asetat CH3COOH plus Na membentuk CH3COONa plus setengah H2.
CH3CONA di sini namanya adalah, nah sama seperti ini, natrium asetat. Reaksi dengan asam sulfat membentuk anhidrida asam. Kita lihat di sini 2 molekul asam alkanoat, ya, 2 molekul asam alkanoat hanya lepas, salah satunya ini OH, salah satunya ini H, ya. Dengan asam H2SO4, OH ini H, nah, sehingga menjadi OH dan H menjadi H2O, dan tinggal RC tangkap RCO, dan biasanya menjadi RCOO. Nah, RCO, O-nya saja ini saya balik ke bawah, berarti ketinggalan ini O ya. O ya di sini bergabung dengan C yang di sini. Nah, bentuk seperti ini. Ini ya disebut dengan anhidrida asam tanpa air, ada asam. Anhidrida asam. Kemudian yang kelima, reaksi penggantian gus OH pada karboksil. Reaksi asam karboksilat dengan PCl5, PCl3 atau SOCl2. Sekarang di sini RCOOH dengan PCl5 membentuk RCOCl plus HCl plus POCl3. Contohnya pada CH3COH plus Cl5 membentuk CH3COCl plus HCl POCl3. Kita lihat OH-nya di sini, ya, lepas digantikan oleh satu atom Cl. Nah, OH yang lepas ini kan menjadi RCOCl. OH yang lepas hanya lepas lagi berakhir dengan Cl, HCl. Di sini tinggal Cl tinggal 3, PCl3. O-nya masuk menjadi POCl3. Contohnya tadi CH3COH plus PCl itu CH3COCl plus HCl plus POCl3. Reaksi asam karboksilat dengan NH3 akan membentuk amida. RCOOH dengan NH3 membentuk RCONH2 plus H2O. Contohnya pada asam asetat dengan NH3 membentuk CH3. Jadi ini berarti apa? OH-nya lepas ya. OH-nya lepas. Nah, NH3-nya hanya lepas membentuk H2O sehingga RCOONH2. CH3COH plus NH3 menjadi CH3CONH2 H2O. Sekarang pembuatan asam alkanoat. Ada 2, yaitu pembuatan di laboratorium dan dibuat secara besar-besaran dalam proses industri. Yang pertama, pembuatan di laboratorium yaitu dengan oksidasi alkohol primer dengan oksidator kuat. Sudah dibahas pada waktu kita membahas alkohol ya. Alkohol primer dioksidasi menghasilkan alkanal ya. Kita lihat di sini alkohol dioksidasi dengan oksidator kuat yaitu KMNO4 menghasilkan alkanal. Alkanal dioksidasi dengan KMNO4 menghasilkan asam alkanoat. Contohnya di sini adalah 1 propanol ya, C-nya diikat pada atom C primer. Dioksidasi tadi dengan KMNO4 menghasilkan propanal plus H2O. Propanal dioksidasi akan menghasilkan asam propanoat. Kemudian yang kedua, hidrolisis alkana karbonitril LCN pada suhu tinggi dan dalam lingkungan asam kuat. LCN plus H2O dalam lingkungan asam membentuk asam RCOOH, asam alkanoat, dan NH4 positif. Contohnya CH3CN plus H2O membentuk CH3COOH plus NH4 positif. Yang kedua, yaitu proses dalam industri. Yang pertama yaitu asam asetat merupakan senyawa yang penting. Dibuat dari hidrasi asetelina yang dioksidasi dengan menggunakan katalis Hg2 positif. Kita tahu asetelina. Asetelina adalah termasuk hidrokarbon alkana, alkena, alkuna. Masih ingat? Ya, termasuk alkuna yang mempunyai C-nya 2, rangkap 3. Nah, ini alkuna. Ini nama aturannya adalah etuna atau nama lainnya perdagangannya namanya asetilena. Dengan air ini akan menghasilkan senyawa perantara dulu yaitu senyawa aldehid. Senyawa aldehid baru kemudian
dengan katalis Hg2 positif, namun aldehid kemudian membentuk asam asetat. Ini senyawa yang sangat penting. Yang kedua, di industri, asam formiat dibuat dari reaksi antara gas karbon monoksida dengan air pada suhu dan tekanan yang tinggi dengan menggunakan katalis oksida logam. Katalisnya adalah Fe2O3, membentuk asam formiat, HCOOH. Sekarang kegunaan asam alkanoat. Yang pertama adalah asam formiat, HCOH. Merupakan cairan tidak berwarna yang berbau tajam dan mudah larut dalam air. Asam formiat dikeluarkan oleh serangga. Tadi sudah saya ceritakan pada file sebelumnya. Semut atau ulat. Sebagai senjata perlindungan diri yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian asam formiat digunakan sebagai zat penggumpal karet, latex, dan juga sebagai zat desinfektan. Asam etanoat atau asam cuka atau asam asetat juga disebut juga, kalau asam asetat disebut juga dengan asetat glasial. Asam asetat ini merupakan cairan tidak berwarna, berbau tajam. Anhidrida asam ini digunakan sebagai salah satu bahan penting dalam industri serat rayon yang dikenal dengan selulosa asetat, Sotraterian tiruan. Selain itu, asam asetat juga digunakan bahan utama pada pembuatan polivinil asetat, PVA, yang merupakan bahan plastik, lem, pelarut timbal putih untuk cat, dan sebagai bahan obat. Asam propionat atau asam benzoat digunakan sebagai pada pengawet makanan. Asam karboksilat banyak terdapat pada buah dan sayur seperti buah jeruk, mengandung asam sitrat dan asam askorbat pada vitamin C. Bayam mengandung asam oksalat atau asam etanadioat. Asam karboksilat rantai panjang, disebut juga asam lemak, digunakan untuk bahan deterjen, cat, pelumas, dan karet sintesis. Yogurt, susu fermentasi mengandung asam laktat, kecap fermentasi kedelai menghasilkan asam oksalat atau asam 1,3-pentadioat. 7. Asam amino penyusun molekul protein memiliki dua gugus fungsi utama yaitu karboksilat dan amino. Sekarang ester atau alkil alkanoat adalah turunan alkana yang punya gugus fungsi COOR. Hampir sama ya dengan asam. Kalau asam kan COOH, hanya diganti R. Dengan gugus R sebagai gugus alkil. Alkil alkanoat mempunyai RCOOR. R-nya bisa sama, nanti bisa juga berbeda. Sekarang tata nama alkil alkanoat. Secara umum dapat kita lihat di sini. Dari belakang dulu, ini kan hampir sama seperti asam. Kalau asam di sini H, ya. Maka namanya asam karena di sini ada hanya asam alkanoat. Asamnya diganti R, hanya diganti R, alkil alkanoat. Contohnya, suku yang pertama C-nya 2. Karena kalau C-nya 1, ini diisi H, nanti menjadi asam. Karena diganti ini alkil. Ya. Sama nih dari belakang dulu, CH3, baru ini alkanoatnya. CH3 nama alkilnya adalah metil. Kemudian alkanoatnya HCOO, alkanoatnya berarti namanya metanoat. Metil metanoat atau nama trivialnya adalah metil formiat. Sekarang hanya diganti CH3. CH3 COO CH3 dari belakang dulu CH3. Ini berarti C-nya 2. Dulu berarti metil, nah, kemudian yang kedua berarti etanoat, metil etanoat atau metil asetat. Contoh lagi, nah, yang alkilnya saya ganti C2H5, kemudian metanolnya saya tambah lagi C-nya, jadi CH3, CH2, C rangkap O, C2H5 dari belakang dulu, baru di sini. Nah, namanya berarti etil propanoat ya, atau
nama lainnya etil propionat, nama trivialnya. Contoh satu lagi, saya buat cabang. Dari belakang, ini apa? Etil. Ini sekarang. Yang terpanjang berarti C-nya bisa dari 1, 2, 3 ke bawah boleh. Dari ini 1, 2, 3 boleh. Nah, kalau saya anggap ini 1, 2, 3 dari ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Ini diberi nomor, ini nomor dari sini. 1, 2. Berarti ini ada propanoat. Nomor 2-nya ada metil, 2 metil propanoat. Ya, dari ini berarti etil, 2 metil propanoat. Ini saya berikan berapa asam alkil alkanoat yang lain. Metil propionat, metil propanoat, etil format, etil metanoat, etil asetat, etil etanoat. Oh ya, tidak ada atau tidak dikenal. Ya mungkin ada tapi jarang dikenal esternya. Biasanya yang terkenal adalah alkil alkanoat. Sekarang isomer alkil alkanoat. Berarti ini suku yang membentuk isomer adalah suku C-nya 3. C-nya 3 berarti C-nya 3 hanya berapa? Hanya 6, O-nya 2. Namanya berarti dari belakang CH3 jumlah C-nya 2 berarti namanya metil etanoat. Kemudian ini CH3-nya. Saya pindah ke sini, ini tinggal H. Seperti ini, HCO, O, CH2, CH3. Jadi nama dari belakang adalah etil metanoat. Ya. Sehingga C3H6O2 mempunyai 2 isomer. Sekarang kalian cari C4H8O2 mempunyai berapa isomer? Yang B, sifat-sifat alkil alkanoat. Sifat khusus alkil alkanoat. Ester yang pertama, suku rendah berwujud cair, mudah menguap dan berbau harum, khas buah-buahan, suku rendah. Semakin banyak atom C-nya, semakin tinggi titik-titiknya. Yang ketiga, ester suku tinggi berupa minyak dan lemak, suka larut dalam air tetapi mudah larut dalam ether atau CS2 dan bersifat netral. Jadi kalau asam bersifat asamnya lemah, asam alkanoat ya, maksudnya asam alkanoat bersifat asam lemah, dan pada ester atau alkil alkanoat bersifat netral. Sifat-sifat kimia alkanoat. Ester dapat mengalami hidrolisis dengan bantuan asam menghasilkan asam karboksilat atau alkohol. Ini merupakan reaksi kebalikan dari reaksi esterifikasi. Kalau esterifikasi kan reaksi asam dengan alkohol menghasilkan ester. Nah, sekarang kalau di sini ester dihidrolisis, nah, dengan suasana asam menghasilkan asam dan alkohol. Contoh C3H7COO CH3 plus H2O pada suasana asam menghasilkan, nah, ini CH3-nya lepas ya, berarti dengan OH, ini kan H2OH, OH. Nah, hanya masuk di sini CH3 dengan OH. Ya, seperti ini. Ini reaksi kebalikan dari ini reaksi hidrolisis, reaksi tadi kebalikan dari reaksi esterifikasi. Hidrolisis ester suku rendah dengan basa menghasilkan garam dan alkohol. Dengan NaOH. Ini R-nya lepas dengan OH. Nah, dengan alkohol, R yang lepas digantikan oleh Na. Jadi menjadi RCOO-Na dalam suasana asam. Contohnya CH3COO C2H5 plus NaOH menghasilkan CH3COO-Na plus C2H5OH. Yang tiga, hidrolisis ester suku tinggi dengan basa menghasilkan sabun dan gliserol. Suku tinggi. Nah, ini C-nya berapa ini? Yang suku tinggi ini COOH-nya di sini nih, COH-nya di sini. Nah, COH-nya di sini, kemudian ini C-nya ini 16 tambah 1-nya 17. C17, C17. Nah, ini COH-nya, menjadi sebelah kiri ya, dan ini diikat menjadi satu. Sehingga namanya tristiarin atau gliseril tristiarat. Dengan air
pada suasana asam menghasilkan gliserol, jenis alkohol tapi mempunyai 3 OH ya. Dulu namanya kan propana, OH-nya 3, propanatriol. 1 2 3 propanatriol. Dan menghasilkan asam stearat. Jadi ini asam stearat atau suku asam lemak suku tinggi. Atau bisa juga tripalmitin, berarti C-nya 15. Atau gliserol tripalmitin dengan air sebagai suasana asam menghasilkan gliserol dan asam palmitit atau asam lemak. Sekarang pembuatan alkil alkanoat. Ester dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol dengan sedikit asam sulfat pekat yang berfungsi sebagai zat higroskopis penarik molekul air. Reaksi ini disebut dengan nama reaksi esterifikasi. Kalian sudah tidak asing lagi. Nah, asam dengan alkohol menghasilkan RCOO, R-arsen adalah suatu ester. Jadi pembuatan ester itu dari asam dan alkohol. Sudah berkali-kali. Nah, ini asam asetat dengan etanol menghasilkan etil asetat. Kemudian kegunaan alkil alkanoat. Ester digunakan sebagai esen, parfum. Kita lihat di dalam tabel. Nah, kemudian digunakan sebagai bahan pelarut lem, bahan baku serat, sintetis, poliester, dakrol, dan pelentur. Kemudian ester rantai panjang digunakan sebagai bahan baku sabun, mentega, dan malam untuk mainan. Nah, ini tadi ester digunakan sebagai esen dan parfum. Jadi kalau yang suku rendah, ini biasanya esen. Esen ini bisa kalian beli nanti di toko toko plastik atau toko yang menyediakan pembuatan roti ya. Itu nanti ada esen dengan bau tertentu, bau yang khas. Misalkan bensil asetat, bau beraroma pir, stroberi atau melati. Butil butirat berbau beraroma nanas, dan yang lain bisa kalian lihat sendiri. Sekarang kalau kita lihat butil misalkan yang biasa saja, butil butirat. Ini dibuat kan, ini suatu ester. Ester dibuat dari yang aroma nanas ini dibuat dari siapa? Kan dari ester kan dibuat dari asam alkanoat dan alkohol. Asamnya apa coba? Asamnya berarti asam butirat. Ya. Alkoholnya berarti butil alkohol atau butanol. Ya. Contoh 1. Kemudian sekarang isomer fungsional asam alkanoat dan ester alkil alkanoat. Kita perhatikan di sini CH3C rangkap OOH. Ini kita kenal namanya adalah asam asetat atau asam etanoat. Sekarang ini kan asam. Kita buat yang bentuk ester. Itu menjadi C-nya 2 ya. COHCOO-CH3. Ini namanya apa? Dari sini dulu ya. Metil metanoat. Secara keseluruhan berarti C-nya berapa? Sama-sama C-nya yang atas dulu. C-nya 2. C-nya 2 hanya 4. O-nya 2. Ini juga sama. C-nya 2 hanya 4. O-nya 2. Jadi makanya asam alkanoat berisomer fungsional dengan ester. Kita lihat tabel yang lain di sini. Contoh C3H6O2. Pada asam hanya mempunyai 1, asam propanoat, sedangkan pada ester punya 2, etil metanoat dan metil etanoat. C4H8O. Pada asam mempunyai 2, asam propanoat dan asam 2-metil propanoat. Dan pada ester mempunyai 3, propil metanoat, isopropil metanoat, dan etil etanoat. CH3COO C2H5. Dengan demikian berarti
pada pertemuan ini sudah kita bahas mengenai asam alkanoat dan ester. Seperti biasanya, kalian mengerjakan soal-soal di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 soal. Selamat mengerjakan. Seperti biasanya, kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal, dan kirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.